Nah, Saiful Jamil ini gerusa-gerusu. Maunya tuh buru-buru. Dan nampaknya dia ini nggak belajar dari dia di penjara gitu. Karena ketika dia di penjara, ini dia juga gerusa-gerusu sehingga membuat dia divonis 8 tahun. Karena sebenarnya dia awalnya cuma divonis 3 tahun. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua pengalaman buruk yang mustahil untuk kita lupakan. Sebagian kita mungkin sudah bisa memaafkan, sudah bisa berdamai dengan masa lalu dan disembuhkan oleh waktu. Sampai mungkin juga sudah siap untuk menghadapi orang-orang yang dulu pernah melecehkan kita. Tapi untuk melupakan kasusnya atau melupakan peristiwanya, rasanya itu mustahil untuk dilakukan. Nah, dalam kasus Saiful Jamil yang pernah melecehkan anak muda yang merupakan fansnya sendiri, anak laki-laki beberapa tahun yang lalu, kita ini nggak tahu pasti kondisi mereka sekarang seperti apa. Apakah mereka mengalami trauma yang kalau ngelihat Saiful Jamil di TV buru-buru ganti channel atau buru-buru matiin TV? Atau udah biasa aja seperti ngelihat manusia pada umumnya gitu ya? Kita nggak tahu pasti. Tapi dalam asumsi kita, dalam dugaan kita merasa mereka masih trauma dan kasihan kepada mereka, sehingga kita kemudian protes terhadap semua stasiun TV untuk tidak menayangkan Saiful Jamil selama-lamanya. Selama-lamanya. Muncullah petisi online, tanda tangannya tuh udah ratusan ribu sekarang, sampai 300 ribu lebih gitu ya. Nah, permasalahan kedua, banyak orang juga bertanya, Deddy Corbuzier, Ari Lasso, Gus Miftah itu nanya gitu. Kenapa orang yang keluar dari lapas dikasih kalung bunga? Itu udah kayak atlet yang baru turun dari pesawat gitu ya, membawa medali, mengharumkan nama bangsa, membawa prestasi gitu, dikasih bunga. Padahal Saiful Jamil ini keluar dari penjara, bukan dari bandara. Ini aneh gitu. Cuma secara teknis menurut saya gitu ya, ini ya biasa aja sebenarnya, karena yang ngasih bunga ini kan Indahsari. Dan dia beli sendiri bunganya gitu. Dan bunga ini kita semua tuh bisa beli gitu. Yang penting ada duitnya gitu. Nah, digunakan untuk apa? Dengan atau tanpa alasan, itu ya terserah pemilik bunganya gitu kan. Nah, Saiful Jamil ini dapat bunganya dari fans, dari Indahsari yang punya hubungan khusus dengan Saiful Jamil. Sampai di sini sebenarnya ini kasus pribadi aja gitu. Tapi menjadi permasalahan karena ditayangkan di media, menjadi pemberitaan di mana-mana. Jadinya kita tuh bertanya-tanya dan ngomel gitu. Ini apa-apaan? Tapi ya kalau soal televisi, soal media kita, sebenarnya dari dulu udah bermasalah gitu. Nggak cuma sekarang aja. Ada artis nikah seharian full itu dikuasain acaranya gitu. Kita buka TV, acaranya dia lagi. Seharian live. Bahkan berhari-hari. Ada juga yang bahkan orang artis lahiran disiarkan live juga. Ini apa-apaan gitu. Tapi ya begitulah media kita gitu. Selama ratingnya tinggi, selama ada iklannya, ya mereka akan jalan terus gitu. Dan faktanya bagi para fans yang waktu itu mendapatkan kemewahan dengan acara pernikahannya, idolanya itu disiarkan secara live selama berhari-hari, ya mereka seneng-seneng aja gitu. Yang protes kita yang gak ngefans sama dia. Nah, Saiful Jamil ini konteksnya sama gitu. Dia ini kan disambut sama fansnya, sama keluarganya, sama peminatnya gitu. Ya itulah mereka gitu. Cuma memang tidak bijak rasanya kalau kemudian dia tiba-tiba langsung harus tampil di TV, buru-buru untuk kerja gitu. Gak bijak, mestinya dia mengambil jeda, menunggu beberapa bulan untuk tampil gitu ya. Mestinya kayak gitu. Nah, ketika dia memaksakan diri untuk langsung kerja gitu, mungkin karena kelamaan di dalam gitu, di penjara, itu kemudian menjadikan banyak orang protes dengan ini gitu. Ini ngapain ini orang baru keluar penjara langsung tiba-tiba muncul di TV gitu. Koruptor aja kalau keluar dari penjara itu masih jeda dulu gitu. Gak langsung tiba-tiba jadi narasumber, enggak gitu. Karena sebenarnya artis yang dipenjara lalu kemudian keluar seperti Ariel Peter Pan waktu itu gitu ya, yang kena kasus pornografi. Kita juga kadang bertanya-tanya, ngapain orang ketika Ariel keluar itu disambut oleh banyak fans? Ngapain?
Ini apa urusannya gitu. Cuma karena warga kita ini permisif, kita ini pemaaf, masyarakat yang pemaaf gitu. Setelah berbulan-bulan berlalu sampai sekarang kita jadinya ya biasa aja ngelihat Ariel gitu. Biasa aja ngelihat Luna Maya gitu. Jadi sudah dimaafkan lah masa lalunya itu. Nah, Saiful Jamil ini gerusa-gerusu. Maunya tuh buru-buru. Dan nampaknya dia ini nggak belajar dari dia di penjara gitu. Karena ketika dia di penjara, ini dia juga gerusa-gerusu sehingga membuat dia divonis 8 tahun. Karena sebenarnya dia awalnya cuma divonis 3 tahun. 3 tahun awalnya gitu. Seandainya dia stop sampai 3 tahun itu, mungkin 2014, 2015 dia udah lepas itu. Udah bebas gitu. Tapi karena dia gerusa-gerusu, kemudian dia banding, naik lagi hukumannya jadi 5 tahun. Seandainya stop sampai di sana pun, ini mungkin juga lebih cepat keluarannya. Tapi karena dia gerusa-gerusu lagi, nyuap hakim, jadinya dia dapat kasus baru. Nambah kasus baru, ditambah 3 tahun lagi hukumannya. Jadi akumulasi menjadi 8 tahun. Lama banget gitu. Cuma ya secara psikologi saya paham sih maksud para teman-teman artis Saiful Jamil termasuk Inul Daratista yang membela, yang mengatakan bahwa Saiful Jamil kan udah di penjara, ngapain masih dipermasalahkan? Ya udahlah, biarkan dia kerja katanya. Emang itu dunia dia kok, emang dia artis kok kata Inul gitu ya. Cuma ya itu kita itu nggak paham karena kita nggak melihat sejarahnya gitu. Kalau kita lihat sebenarnya Saiful Jamil ketika masih di dalam lapas, ketika masih menjadi tahanan di dalam penjara, itu udah sering tampil di TV. Iya loh. Raffi Ahmad datang bikin acara tampil di TV. Kemudian Dewi Persik, Melanie Ricardo datang ke lapas bikin acara, penontonnya ya anggota-anggota lapas gitu. Biasa aja kok waktu itu, nggak ada yang protes kayak sekarang. Makanya saya heran kenapa kemudian kita netizen baru protes sekarang. Padahal saya udah protes sejak lama gitu. Karena Saiful Jamil ketika di penjara itu udah tampil berkali-kali di TV gitu. Kenapa baru sekarang kita protesnya? Kenapa baru ada petisi sekarang? Ini yang menjadi pertanyaan gitu ya. Maka secara psikologi ketika dia di dalam penjara bisa tampil di TV, mungkin mikirnya ya saya di dalam aja udah bisa tampil di TV, apalagi di luar. Pemikiran logisnya seperti itu, hitung-hitungannya gitu. Makanya kemudian Inul dan lain-lain itu membela Saiful Jamil ya, karena gimana lagi dong. Raffi Ahmad ketika masih di dalam datang kok bikin acara tampil di Trans TV. Ya gimana gitu. Tahanan yang diistimewakan Saiful Jamil sebenarnya gitu. Maka ketika keluar dia langsung ngelunjak gitu. Nah, sebenarnya untuk urusan keluar dari lapas dan kemudian mendapatkan posisi, mendapatkan panggung, ini bukan cerita baru gitu. Udah banyak sebenarnya gitu. Rizik juga keluar masuk penjara banyak tuh fansnya. Iya kan gitu ya. Andi Malarangeng kena kasus korupsi, di penjara karena korupsi. Setelah keluar jadi elit Partai Demokrat. Aneh gitu. Padahal katanya Demokrat itu katakan tidak pada korupsi. Katakan tidak. Tapi elitnya koruptor. Nah gimana? Ya bagi saya sih emang setiap orang tuh punya segmen masing-masing gitu ya. Kayak Rizik itu punya fans sendiri, Saiful Jamil punya fans sendiri, Andi Malarangeng, SBY punya fans sendiri-sendiri gitu. Punya orang-orang sendiri, punya keluarga sendiri gitu. Jadi ketika keluarga mereka menyambut mereka dengan meriah, tetap menghormati, tetap menghargai dan seterusnya gitu ya. Ya itulah keluarga mereka, ya itulah segmen mereka gitu. Rizik ketika kabur ke Arab Saudi, ini kan sebenarnya pengecut gitu. Kabur atas kasus-kasus hukum yang dia lakukan di Indonesia. Setelah 2 tahun lebih pulang ke Indonesia, ini kan sebenarnya nggak layak untuk kita sambut. Tapi kan faktanya Rizik di bandara disambut ribuan orang gitu, sampai akhirnya dia kemudian masuk penjara lagi. Ya tapi tetap aja gitu, itu emang segmen mereka, itu emang wilayah mereka, nggak bisa kita intervensi atau kemudian kita buyar-buyarkan gitu. Memang bisa saja tapi butuh proses lama. Nah untuk urusan media dan televisi, memang semestinya ada lembaga yang bisa mengontrol atau bisa menasihati, melakukan intervensi supaya tidak langsung menayangkan orang-orang yang bermasalah gitu. Dalam hal ini mestinya KPI.
KPI kan sering bikin sensor, sering bikin acara itu ngeblur gitu. Tapi sekarang ketika ada kasus Saiful Jamil, alasannya nggak ada alasan hukum yang harus melarang dia. Padahal belahan dada itu, apakah itu melawan hukum? Kan enggak juga sebenarnya gitu. Boleh-boleh aja kok gitu. Kalau itu melawan hukum, maka banyak artis di Instagram itu harus dipenjara semua tuh. Karena nggak cuma belahan itu, lebih dari itu gitu. Tapi KPI tutup mata dengan itu. Maka saran saya kepada Saiful Jamil, kalau ke depan Anda ini tidak diterima di TV, diboikot oleh banyak stasiun TV, ya mungkin Anda cocok untuk bergabung dengan Demokrat gitu ya, menjadi caleg atau menjadi calon presiden gitu ya. Dengan Demokrat mungkin bisa gitu, karena apa yang nggak bisa? Masa orang kena kasus pencabulan nggak boleh masuk Demokrat, lawang koruptor jelas-jelas merugikan negara aja bisa kok jadi elit gitu. Masa jadi kader aja nggak bisa? Bisa dong mestinya. Atau kalau nggak mau Demokrat ya masuklah sebagai calon kandidat ketua umum KPI gitu. Karena di KPI ini ada masalah pelecehan seksual juga gitu ya. Sejalan dengan Bang Ipul. Iya loh, di KPI ada karyawannya itu dilecehkan, laki-laki, ditelanjangi lalu kemudian dicoret-coretin oleh 5 orang dan sudah sejak tahun 2012 gak diproses sama KPI, dibiarin gitu aja gitu. Nah, yang kayak gini-gini kan cocok sama Saiful Jamil gitu. Kalau nggak diproses-proses kan cocok gitu, aman di situ gitu ya. Mungkin cocok lah untuk sebagai ketua KPI. Tapi pada intinya sebenarnya saya ingin juga menyarankan jedalah sejenak gitu. Karena kalau Anda jeda sebulan, 2 bulan atau setahun gitu ya, itu kan sebenarnya nggak ada masalah. Jangan tampil dulu lah gitu. Karena sebenarnya masyarakat kita ini pemaaf kok. Kita ini bisa kok menerima. Lawang Ariel, Luna Maya, siapapun itu, Andi Malarangeng tampil di TV juga kita bisa terima kok gitu ya. Ya tapi muak-muak dikit lah. Ya tapi ya gimana gitu kan. Orang-orang yang punya masalah di masa lalu ini mestinya ambil jeda dulu, selesaikan dulu gitu ya. Cooling down baru kemudian tampil lagi. Kalau buru-buru baru keluar langsung tampil di TV malamnya, ya ini menjadi salah dan kemudian apa ya? Menyakiti banyak orang seolah-olah kalau sudah keluar udah bebas dengan segala dosa-dosanya. Meskipun secara hukum itu dibolehkan. Saya pikir itu, terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.